갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, ketemu lagi dengan saya Eka Suryanti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai PPN. Apa itu PPN? PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Kalau kita lihat, contohnya banyak banget ada di kehidupan sehari-hari kita. Contoh, sehari-hari kita sering belanja di supermarket. Coba kalian perhatikan struk belanja kalian. Paling bawah biasanya tertulis bahwa total barang yang telah kita bayarkan itu udah termasuk PPN. Oke? PPN juga memiliki istilah-istilah lain, terutama di akuntansi. Ya, jadi kadang soal-soal itu istilahnya nggak pakai PPN, tapi dia pakai istilahnya namanya ada GST, Good and Service Tax, kemudian ada juga VAT, Value Added Tax. Tapi itu maknanya sama, itu sama dengan PPN. Kemudian pengertian PPN itu apa sih? PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa yang diserahkan di daerah pabean Indonesia. Nah, sekarang ada istilah baru nih, kalian baru dengar mungkin. Pabean, daerah pabean itu apa sih? Daerah pabean itu adalah daerah yang ada di Republik Indonesia, bisa jadi dia di daratan, di air, udara, kemudian di ZEE atau kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif, dan di daerah kontinen yang di situ berlaku undang-undang kepabeanan. Oke, sekarang kita membahas mengenai karakteristik dari PPN. Ada berbagai macam karakteristik mengenai PPN. Karakteristik yang pertama, PPN merupakan pajak tidak langsung. Jadi contohnya seperti ini, sebuah toko menjual alat-alat pertanian. Dia menjual suatu alat senilai 1 juta. Kemudian pajaknya, PPN-nya senilai 100.000. Jadi pembeli untuk mendapatkan alat pertanian tersebut, dia harus membayar senilai 1.100.000. Secara tidak langsung, yang membayar pajak adalah pembeli, bukan pemilik toko pertanian tersebut. Itulah yang disebut sebagai PPN, sebagai pajak yang tidak langsung. Kemudian, karakteristik yang kedua, PPN itu adalah pajak yang objektif. Contoh, sekarang ibu pengen beli yang lagi ngetren sekarang adalah mungkin sepeda lipat. Sepeda lipat itu harganya 20 juta. Itu sudah termasuk PPN. Jadi pengenaan pajaknya itu atas pembelian ibu ke sepeda itu. Jadi dia nggak mau mikir ibu itu dapat uang dari mana. Entah ibu pinjam uang, entah ibu ngambil di tabungan, dia nggak mau tahu. Dia hanya mau tahu bahwa objeknya, bahwa yang ibu beli itu adalah si sepeda. Jadi pajak yang dikenakan adalah atas transaksi pembelian sepeda itu. Itu adalah karakteristik yang ibu sebut sebagai pajak objektif. Kemudian yang ketiga, PPN ini bisa dikenakan secara berantai. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada supplier. Kita sebut saja dia supplier A. Kemudian yang kedua, di sini ada distributor B, atau kita sebut mungkin dia si B. Kemudian yang ketiga, di sini ada si C atau customer akhir. Supplier A, dia jual barang, harganya 500.000. Pajaknya PPN berarti dia ada di 50.000. Yang dibayar oleh si B
berarti senilai 550.000. Kemudian si B jual lagi barangnya ke si C. Dia jual seharga 700.000. PPN-nya 70.000. Total yang dibayar si C ke si B adalah sebesar 770.000. Jadi di sini sudah terjadi 2 kali pengenaan PPN. Yang pertama, yang dibayar oleh si B sebanyak 50.000. Yang kedua, yang dibayar oleh si C sebanyak 70.000. Ini yang disebut sebagai multi-stage tax. Jadi dia bisa dikenakan berkali-kali dan berantai. Oke, karakteristik yang berikutnya, PPN ini bisa dikreditkan. Jadi nanti next Ibu akan jelaskan. Nanti kalian akan mengenal ada yang istilahnya sebagai PPN masukan, kemudian PPN keluaran, income atau outcome, kemudian paid atau collective. Contohnya mungkin detailnya nanti di video berikutnya Ibu jelaskan ya. Seperti ini. Jadi di sini yang ada di posisi tengah-tengah adalah si B. Nah, si B ini atas PPN yang dia bayarkan saat belanja ke si A ini disebut sebagai PPN income atau paid atau masukan. Kemudian yang 70.000 ini yang dibayarkan oleh si C untuk si B ini disebut sebagai PPN outcome atau kolektif atau keluaran. Ya, nah, jadi ini bisa dikreditkan. Jadi dia sudah di akhir periode dia menghitung dia punya PPN masukan sebesar 50.000, kemudian dia punya PPN keluaran sebesar 70.000. Berapakah hutang PPN-nya si B? Apakah 50 atau 70.000? Tidak. Jadi ini bisa mengurangi karena dia sudah bayar 50.000, dia mengkolek 70.000, berarti dia tinggal membayar atau masih berhutang sebesar 20.000. Inilah yang disebut sebagai kredit PPN. Oke, karakteristik yang berikutnya, PPN ini adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi seperti yang tadi pengertian yang sudah Ibu sebutkan di video sebelumnya, PPN ini ya berlaku ya hanya di daerah pabean Republik Indonesia. Jadi hanya berlaku di Indonesia. Kemudian karakteristik yang terakhir bahwa yang menanggung PPN ini adalah customer akhir. Nah, bisa dilihat kan dari sini. Nah, di sini memang si A dia memungut PPN kepada si B sebanyak 50.000 dan si B memungut PPN sebanyak 70. Jadi nanti yang terakhir yang membayar PPN ini hanyalah si C di rantai final. Jadi tidak akan ada pajak yang berganda. Walaupun terlihat dia berantai seperti ini, tetapi nanti pada akhirnya yang akan bayar pajak hanya si C. Yang bayar PPN hanya si C. Ya, jadi itu tadi ada beberapa karakteristik dari PPN. Oke, sekarang kita ke tarif dasar pengenaan PPN. Itu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, di mana di ayat 1 disebutkan bahwa tarif PPN adalah sebesar 10%. Kemudian ayat 2, tarif PPN bisa menjadi 0% untuk ekspor barang berwujud, ekspor barang tidak berwujud, dan ekspor jasa. Dan ayat berikutnya menyebutkan tarif 10% bisa turun menjadi 0% dan bisa juga naik sampai 15% dengan ketentuan peraturan pemerintah. Jadi secara umum yang paling sering dipakai adalah tarifnya sebesar 10%. Itu yang paling sering dipakai. Kemudian berikutnya, kapan sih kita bisa memanfaatkan PPN? Nah, PPN bisa kita manfaatkan saat kita menjadi PKP. Misal begini, kita sekarang bertransaksi dengan bendahara atau dengan instansi-instansi pemerintah. Jadi di situ tentunya saat kita melakukan transaksi jual beli, bendahara membutuhkan faktur pajak yang diterbitkan oleh kita sebagai pengusaha. Jadi faktur pajak bisa diterbitkan oleh PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Syarat untuk bisa menjadi PKP adalah salah satunya omset kita dalam 1 tahun harus minimal atau lebih dari 4,8 miliar. Itu bisa diajukan ke kantor pajak Pratama terdekat. Tetapi misalnya kalau omset kita masih kurang, bisa juga mengajukan dengan syarat-syarat tertentu. Silahkan hubungi atau datang langsung ke kantor pajak Pratama terdekat. Nah, tadi kan manfaatnya itu di PKP. Manfaat detailnya seperti apa sih? Kok saya belum jelas, Bu? Nah, pasti ada banyak yang bertanya kayak gitu. Nah, seperti yang tadi Ibu udah jelaskan, bahwa PPN itu bisa dikreditkan. Jadi saat kalian menjadi PKP, kalian kan sudah bayar pajak PPN ke supplier. Kemudian kalian memungut pajak dari customer kalian. Di situ kan udah jelas kan istilahnya, ada PPN income, PPN yang kita bayar, kemudian ada PPN kolektif, PPN yang kita pungut. Jadi di situ bisa kita kreditkan dan selisihnya itulah yang bisa kita gunakan sebagai kredit pajak. Contoh misalnya di akhir periode kita sebagai PKP, kita rekap sekarang jumlah PPN income dan PPN outcome. Ya, PPN income yang kita bayar. Ya, toh PPN income yang udah kita bayar sebanyak mungkin ada 15 juta. Kemudian PPN outcome, PPN yang sudah kita pungut atau kita kolektif sebanyak 20 juta. Nah, di sini berarti kita sudah bayar sebanyak 15 juta, tetapi kita memungut 20 juta. Jadi ada kurang atau ada yang terhutang sejumlah selisihnya sebanyak 5 juta. Inilah PPN terhutang kita. Jadi hanya inilah yang akan kita bayarkan. Bukan sebesar 20 juta sejumlah yang kita pungut. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari PPN. Karena kita sudah tercatat, sudah punya tabungan, kita udah bayar 15 juta. Sedangkan yang kita pungut 20 juta. Jadi selisihnya itulah yang akan kita bayar. Itu manfaat dari kapan kita bisa memanfaatkan PPN, itu saat kita sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian ini kan jika PPN-nya outcome-nya itu lebih daripada PPN income. Jika sebaliknya income-nya itu lebih besar. Income misalnya dia ada di angka 18 juta. Kemudian outcome-nya
ada di angka 10 juta. Nah, di sini kelihatan kita lebih bayar kan, kita udah bayar 18 juta tetapi kita hanya memungut 10 juta. Tenang, itu yang selisihnya ini yaitu sebesar berapa selisihnya? Sebesar 3 juta. Dia nggak akan hilang, nggak akan sia-sia karena ini bisa dipakai untuk mengkompensasi pajak kita di tahun berikutnya. Ya, jadi itulah manfaat dari membayar PPN saat kita sudah menjadi seorang PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian tadi sudah manfaatnya sudah. Sekarang coba kita berlatih cara menghitungnya. Sebentar, Ibu mau hapus dulu. Jadi tadi disebutkan bahwa di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di Pasal 7 bahwa tarif PPN 10%. Jadi pada umumnya tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10%. Jadi bisa kita sebutkan di PPN itu ada di suatu barang itu ada berbagai komponen. Contoh ini barang. Barang ini kita anggap sebagai mungkin suatu alat. Mungkin kita sebut sebagai alat musik ya. Alat musik. Alat musik, mungkin di sini kita sebut dia piano. Piano ini ternyata terdiri dari harga piano, misalnya dia harga pianonya adalah 55 juta. Yang harga piano 55 juta itu terdiri dari yang pertama adalah harga jual. Harga jualnya dia. Yang kedua adalah PPN. PPN seperti yang sudah kita ketahui besarnya adalah 10%. Untuk harga jual kita anggap dia 100%. Jadi 55 juta ini bisa kita asumsikan sebagai senilai sebanyak 110%. Karena dia terdiri dari dua komponen. Yang pertama harga jual, yang kedua PPN. Oke? Nah, sekarang jika di suatu soal kalian diketahui harga jual plus PPN 55 juta. Berapakah DPP-nya? Berapakah PPN-nya? Nah, DPP-nya itu adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu sama dengan harga jualnya. Jadi kita bisa lihat ini harga jualnya berapa? Kan ada 100%. Totalnya berapa? 110. Jadi rumusnya untuk mencari DPP adalah 100 dibagi 110 dikali total harga. Berarti dikali 55 juta. Jadi berapakah DPP-nya? Silakan kalian hitung. Dapatlah di sini angka 50 juta. Jika sebaliknya yang ditanya PPN-nya, PPN-nya kita udah tahu kan komponennya dia ada di angka 10% PPN. Berarti di sini 10 per 110 kali total harga. Berapakah PPN-nya dia? Berarti ada di angka 5 juta. Kita cocokkan DPP ditambah PPN sama dengan total yang dibayar oleh customer. Berarti 50 juta tambah 55 juta dapat 55 juta. Berarti sudah benar. Jadi bisa dibuat rumusnya seperti itu. Dapat angka 110 dari mana? Ya ini, dari dua komponen yang ada di total harga piano tersebut. Ya, itu adalah contoh sederhana dari perhitungan PPN. Di PPN ini sebenarnya ada banyak istilah, terutama istilah-istilah hukum, dasar hukumnya, objek, subjeknya, banyak. Kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi di buku paket yang sudah didapatkan dari sekolah. Artinya anak-anak udah pakai buku ini ya. Kemudian selain itu, karena yang namanya ilmu perpajakan itu adalah ilmu yang terkini. Jadi hampir setiap tahun ada perubahan-perubahan tergantung dari kebijakan pemerintah. Jadi kalian kalau mau belajar pajak harus rajin browsing,
baca-baca informasi, dan tentunya baca buku pelajarannya. Untuk materi PPN, Ibu rasa Ibu buat singkat seperti ini, Ibu ambil poin-poinnya. Lebih lanjut kita akan diskusi lagi di kelas kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa dipahami. Sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Ingat, jangan lupa like dan subscribe.